Hampir semua sektor publik menurun ketika pandemi terjadi. Namun usaha kuliner berbasis daring meningkat saat pandemi. Melihat peluang yang ada, Meli memilih untuk membuat abon sapi dan ikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, saya Meli, salah satu IKM saya bernama Demomang, di mana IKM-nya bergerak di bidang kuliner. Untuk produk, saya bikin produk kemasan, ada abon crispy, yang mana abonnya lebih berbeda dengan abon pada umumnya. Seratnya lebih halus, kemudian saya tidak menggunakan MSG dalam pengolahannya. Varian abonnya ada abon sapi dan abon tuna. Awalnya saya bikin usaha ini tuh dari awal pandemi ya, karena saya senang memasak juga dan saya melihat kayaknya ada peluang baik nih di usaha kuliner kan. Jadi saya mulai produksi abonnya mulai di 2021. Awal-awal saya usaha itu karena waktu itu kan awal pandemi, jadi yang semua orang itu mungkin keadaan ekonominya tuh sedang terseret ya. Jadi ketika saya produksi itu, saya lihat juga kondisi pasarnya ini mampu tidak menerima produk yang saya keluarkan ini sebanyak ini gitu. Jadi saya batasi produksinya biar tidak terlalu rugi juga ketika nanti tidak ada yang beli kayak gitu. Terus kesulitannya tuh di promosi, karena saya kan produksinya sendiri, kemasinya sendiri, jadi kadang itu lupa waktu untuk promosi. Nah, padahal sekarang itu kita kalau jualan tidak bisa ngarapin offline saja. Promosi online itu juga bisa dibilang nomor 1 dalam penjualan seperti itu. Lewat Instagram, WA, Facebook, fanspage gitu aja. Pada dasarnya saya tidak suka abon. Tidak suka makan abon, anak-anak juga tidak suka makan abon. Nah, kenapa? Alasan mereka waktu makan abon itu seratnya terlalu kasar gitu, dan kurang crispy. Nah, namanya anak-anak mereka kan senang yang agak lebih gurih, renyah, garing gitu kan, dan rasanya tidak terlalu manis seperti abon pada umumnya gitu. Jadi karena lidahnya kita orang NTT itu lebih ke pedas dan asin gitu kan, jadi abon saya memang agak berbeda dengan abon pada umumnya. Jauh lebih, seratnya lebih halus, kemudian teksturnya dia lebih crispy dan rasanya manis, tapi manisnya gurih gitu. Dan saya mengolahnya tanpa MSG seperti itu. Tak main-main, Meli sampai mengambil kelas memasak abon di Surabaya agar ia paham benar bagaimana mendapatkan abon yang berkualitas baik. Saya belajar karena prinsipnya gini, saya sendiri kan sebenarnya bisa masak, tapi maksudnya saya belajar lagi untuk tahu ada dasar teorinya juga, supaya saya tahu kalau abon itu awet karena pengolahannya lumayan lama, sehingga abon itu bisa bertahan lama dengan pengemasan yang baik. Berikut kita ikuti proses pembuatan abon sapi. Dari produk yang saya ambil ini langsung diolah, karena saya tidak menyimpan lagi di lemari pendingin karena hasilnya juga nanti akan berbeda. Jadi langsung, kalau untuk abon langsung dikukus untuk ikan, tapi kalau untuk daging sapi langsung rebus sampai lunak, baru nanti diproses pakai mesin pelunak daging, baru kemudian diolah ke abon penggorengan, ke tahap penggorengan. Sebelum digoreng, daging diurai agar tidak menggumpal dan diberi bumbu-bumbu halus. Lebih kalau untuk abon tuh 4 jam. Dan itu diolah secara manual, ngaduk manual itu pakai tangan gitu. Setelah tahap penggorengan dengan tekstur yang sudah bisa didapat untuk menjadi abon yang saya mau, itu lakukan ke proses pengeringan minyak. Jadi
benar-benar minyaknya itu dikeringkan baru pengemasan. Kalau bantuan sih belum terlalu ya, karena saya lebih, tapi kalau bantuan kayak pelatihan itu sudah banyak saya ikutin, dan puji Tuhan kenapa maksudnya saya itu kayak berkembang lumayan sih menurut saya itu karena dari pelatihan itu tadi, pelatihan yang saya ikutin, jadi dikenalkan ke instansi-instansi gitu kan, jadi dari situ banyak instansi juga yang tahu produk saya. Nah, awalnya saya ke Dekranasda itu ketika saya ikut pelatihan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya dari tahun 2020 mulai saya usaha. Oh, saya harus bikin PIRT nih supaya jualan saya semakin dipercaya orang bahwa produknya aman, karena produknya ketahanannya kan lebih dari 7 hari. Nah, waktu itu saya ikut pelatihan yang diadakan oleh Dekranasda secara daring, pelatihan PKP. Nah, itu pelatihan itu yang saya memang tunggu-tunggu nih dari tahun 2019, tapi baru ada pelatihan itu di tahun 2021. Nah, itu adalah syarat utama ketika kita ingin urus sertifikat PIRT ini. Jadi saya bersyukur sekali waktu itu pematerinya salah satunya Bunda Juli. Nah, waktu itu sehabis pelatihan kita ada pre dan post testnya, kemudian Bunda menyarankan khusus yang ikut pelatihan hari ini silakan foto produknya, kalau produknya layak untuk dipasarkan di Dekranasda silakan kirim ke Bunda. Jadi saya kirim ke Bunda langsung ACC mulai September 2021 mulai masukin di Dekranasda, dan puji Tuhan setiap bulan sih mulai dari itu Dekranasda order terus. Selain Dekranasda saya nitipnya tuh di Lamoringa, kemudian di Plut KUMKM. Sempat sih ada pernah kirim ke reseller, mau jadi reseller di Tangerang. Nah, 2 kali dia order, cuman belakangan tidak order karena kendala di ongkos kirimnya terlalu berat.